Saya punya feeling kalau di tahun 2026, ini ijazah Jokowi bisa saja masih diperpanjang. Dan jangan-jangan akan ada pengungkapan tentang politikus yang berselingkuh atau terbukti memiliki wanita idaman lain di luar pernikahan resminya. Dan ini adalah upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian kita. Betulkah? Mari kita bahas. Halo, saya Cikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita tahu dan sebenarnya menyadari bahwa semua isu yang ada ini adalah pengalihan perhatian. Tapi dalam arti yang positif. Mengapa seperti itu? Karena Pak Prabowo ini tidak seperti Pak Jokowi. Saat Pak Jokowi dulu memerintah, buzzernya ini memang banyak sekali. Dan mereka semua memang secara terstruktur berusaha untuk menyikapi dan juga menjawab semua kasus-kasus dan tuduhan yang ada. Tapi berbeda dengan Pak Prabowo yang melakukan taktik propaganda, melakukan pengalihan perhatian, dan juga melakukan sebuah cara-cara yang demonstratif dan juga kalau kita bilang pertunjukan ya. Seperti saat konten ini dibuat semalam, Pak Prabowo baru saja berpidato di depan tumpukan uang senilai berapa belas triliun yang dia katakan ini adalah hasil dari penangkapan korupsi dan juga perampasan dari beberapa kasus pelanggaran hukum yang ada. Nah, apakah ini masih akan terus berlanjut? Mari kita akan lihat. Oke, sepanjang tahun 2025 ini sangat terlihat pemerintahan Pak Prabowo ini sangat minim noise atau mungkin gangguan yang dilontarkan kepada pihak penguasa sekarang atau pemerintahan yang sekarang ini. Karena banyak kebisingan-kebisingan juga di Januari, seperti ada kebijakan yang diduga akan dinaikkan PPN, itu juga berbarengan dengan beberapa isu yang panas, termasuk ada isu perselingkuhan, dan termasuk terakhir ini kan rame yang masalah bantuan ke daerah bencana. Tiba-tiba Pak Ridwan Kamil bercerai dan ada isu perselingkuhan lainnya. Lantas apakah benar termasuk isu ijazah Pak Jokowi ini dijadikan pengalihan isu bagi pemerintah agar bisa bekerja dengan tenang? Pertanyaan retorik yang nggak perlu dijawab, dan saya pikir kalian semua tahu. Tapi ini semua adalah kondisi terpaksa. Seperti saya katakan bahwa dalam kondisi yang genting, apapun itu jadi halal untuk dilakukan. Dan ini satu hal untuk menanggulangi kekacauan yang ditimbulkan dari algoritma sosial media yang menyebarkan kebencian, ketidakpuasan kepada pemerintah, dan juga omelan-omelan dari netizen yang ya saya tahu ini bukan artinya mereka itu salah, tapi ini adalah kondisi yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat chaos itu terjadi, maka ini berbahaya untuk apapun yang teratur dan terstruktur seperti bentuk negara, kita bernegara dan juga kita berbangsa, yang mana ini harus tetap dalam koridor yang teratur. Karena jika terjadi saja hal-hal atau hiccups ya, satu jeda yang mungkin tidak diperlukan, maka ini akan bisa diisi oleh hal-hal buruk yang akan bisa meruntuhkan ke demokrasi dan juga bangsa Indonesia itu sendiri. Maka yang akan saya katakan adalah ini satu hal yang akan terjadi lagi di tahun depan, walaupun Pak Prabowo nanti akan bertangan besi. Jadi nggak ujuk-ujuk akan hilang, tapi akan dikombinasikan. Jika ternyata isu-isu ini sudah tidak terlalu manjur, orang-orang sudah sadar, tangan besi baru akan dijalankan. Oke, berarti Pak Prabowo akan tetap dalam strategi memunculkan isu-isu yang ada. Betul. Ini. Nah, lantas kalau kita tarik garis lurus ya, kenapa Pak Prabowo tidak bisa langsung tegas saja tanpa adanya pengalihan-pengalihan isu seperti itu gitu? Karena sosial media ini begitu kuatnya. Nanti kalau ternyata isunya di sini adalah pemberangusan kebebasan berpendapat dan Pak Prabowo memiliki satu kelemahan di bidang itu dengan tim mawarnya di masa lalu, maka ini akan jadi satu perkara yang nggak akan bisa dimaafkan. Ada satu defect yang memang ya ini satu hal yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Ini satu hal yang sangat sensitif dan Pak Prabowo tidak bisa bermain bertangan besi langsung di hal-hal seperti itu. Jika terjadi kerusuhan lagi, maka pemerintah ini bisa dipastikan akan takut melakukan upaya-upaya untuk menertibkan. Dan yang akan terjadi adalah korban-korban berjatuhan. Seperti saat kemarin itu, ada rantis yang terus kemudian melakukan kecelakaan yang terjadi. Nah, ini tidak boleh sampai terjadi di mana ada penggalangan massa, kerusuhan, dan ini harus dialihkan sebelum itu semua terjadi. Dan sosial media kita itu memang sangat mengarahkan untuk bisa menuju ke sana. Kerusuhan besar ini sangat mungkin diprediksikan akan terjadi di Indonesia setelah Lebaran nanti. Mengapa setelah Lebaran? Karena kalau sebelum Lebaran, orang-orang ini masih pengen Lebaran dulu. Tapi setelah Lebaran, setelah uangnya habis, mereka bingung mau ngapain lagi di tengah tahun, di saat harga mulai naik, dan kondisi geopolitik yang
yang akan semakin menyeramkan. Maka hal-hal ini harus dimunculkan untuk meredam kemarahan dari masyarakat yang bukan karena mereka ya tidak ditreat dengan baik oleh pemerintahnya, tapi karena pemerintahan pun saat ini sedang dalam masa transisi. Pak Prabowo masih mengejar para pelaku korupsi. Pak Prabowo masih mencoba untuk menangkapi pejabat-pejabat nakal. Pak Prabowo ingin untuk merubah hal-hal yang buruk di masa lalu seperti pungli dan juga kebocoran pembelanjaan pemerintah. Seperti beliau katakan adanya invoicing yang harganya diturunkan dan sebagainya. Ini upaya-upaya yang tentu saja tidak gampang, dan ini yang akan diambil uangnya adalah orang-orang yang sudah puluhan tahun memperoleh dan menimbun kekayaan dari kecurangan yang dibiarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi seperti Pak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil ini bisa kita bilang salah satu korban atau mungkin orang yang dikorbankan untuk mengalihkan isu itu sendiri atau seperti Mungkin kita akan perlu membuat sebuah konten lagi di mana sangat mungkin Pak Purbaya ini akan dinadimkan, akan diahokkan, akan coba siapa yang menjadi martir selama ini. Itu sangat mungkin. Karena itu tadi, kita memiliki sebuah, ya kalau kita bilang mau kita ngomong sistem hukum peradilan yang mengarah ke sana, ya sayangnya itu. Tapi ini kan coba untuk dirubah. Pak Prabowo mulai menangkapi jaksa-jaksa nakal. Kemarin dengan Zaro Frikar itu ditangkap, terbukti ternyata sistem peradilan kita sebobrok itu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini yang coba untuk dibersihkan. Dan tentu saja banyak orang yang tidak akan suka. Kalau untuk isu ijazah Pak Jokowi sendiri, berarti kalau di tahun depan kemungkinan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ditangkap, berarti memang akan digantikan isu yang sama besarnya atau seperti apa? Atau kalau enggak, ya mereka ini akan coba ditawarkan untuk ya saya nggak menuduh ya, tapi kalau saya diminta menjadi seorang Gobel ya, yang merancang propagandanya Hitler, betul ya? Saya akan mencoba untuk bernegosiasi dengan mereka bertiga. Saya pastikan mereka nggak akan ditahan, tapi ini semua tolong diperpanjang sampai waktu yang saya inginkan. Tapi apakah maksudnya dengan strategi ini, Pak Prabowo ini kan, kalau Pak Jokowi kan sebelumnya menggunakan buzzer, cuman dengan strategi ini terbukti cukup efektif menurut Mas Darko untuk menghilangkan noise-noise yang terjadi selama panjang tahun 2025 ini? Sebenarnya terbukti efektif, tapi lebih enak kalau ternyata bisa dedengkotnya langsung. Ini yang diajak negosiasi dan benar-benar diajak masuk ke dalam pemerintahan. Mas Anies Baswedan. Kalau itu sudah diselesaikan, maka orang-orang di bawah yang menginginkan perubahan secara sontak, sebuah revolusi dari kehidupan berbangsa, itu langsung redup. Nggak ada lagi sebuah upaya untuk melakukan, mari lakukan perubahan. Nggak ada. Dan semuanya akan fokus lagi untuk, sama kayak waktu Orde Baru, ya sudah bekerja, berkehidupan, dan nggak ngurusin politik kayak sekarang baru 1 tahun memerintah, udah mikirin 2029. Oke, sebenarnya keributan atau mungkin protes yang terjadi di media sosial ini juga disebabkan oleh, ya seperti yang kita tahu, Pak Prabowo sibuk untuk merangkul oposisi menjadi koalisinya beliau. Tapi ada beberapa orang pun nggak bisa dirangkul koalisi. Akankah Pak Prabowo di tahun depan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mungkin nggak mau diajak masuk ke dalam koalisi ini? Saya pikir jika ternyata perlu untuk sama kayak Facebook, perlu untuk menghapus friends agar friends yang baru bisa masuk, kalau itu harus dilakukan, itu perlu dilakukan. Dan dengan ini saya pikir tentu saja akan memberikan sebuah hal yang lebih masuk akal pada orang-orang yang beroposisi untuk bisa join kepada pemerintahan. Tapi maksudnya kan kalau kita bilang di tahun depan juga, di tahun ini kan sebenarnya Pak Prabowo juga udah berusaha untuk merangkul. Di tahun depan pun mungkin beliau akan jauh lebih tegas. Berarti itu juga akan kemungkinan memicu, ya kan orang-orang yang belum join pasti protes lagi, atau mungkin gelombang demo lagi yang terjadi di tahun depan itu kemungkinan ada. Saya pikir ada, tapi dengan peraturan-peraturan, terus kemudian peraturan presiden yang akan dikeluarkan, ini semua akan membuat paling tidak itu semua akan order dan itu akan bisa dikurangi. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Pak Guru Gembul dengan kemarin mengatakan beberapa influencer yang tadinya itu kritis, sekarang terbukti mereka itu kan nggak kritis lagi. Ini adalah keberhasilan. Saat ya Najwa Shihab nggak segalak biasanya, atau kemudian Rocky Gerung nggak terlalu berani melawan Pak Prabowo. Dan saya pikir ini semua perlu dikembangkan lagi. Mungkin dengan misalkan Ferry Rondi dijadikan wakil menteri, atau ya staff itu jangan, masih kurang wakil menteri, atau Timothy Ronald gitu, dibandingkan Ayu Aulia gitu. Aduh Pak, mendingan siapalah ya yang kira-kira lebih pantas gitu. Oke, terakhir. Lantas di tahun depan ini Pak Prabowo kan memang akan lebih tegas menurut Mas Denny Darko. Nah, akankah juga maksudnya masih banyak bahasanya, di tahun ini aja banyak isu-isu yang ditunggangi lah oleh asing gitu. Nah, di tahun depan ini bisa lebih dikurangi nggak sih, atau mungkin ya dihilangkan sama sekali mungkin?
The Six of Coins, saya merasakan bahwa lebih dari setengah perjalanan ini sebenarnya sudah dilakukan dan upayanya sudah mulai terlihat. Tapi memang Pak Prabowo sekali lagi kan mengatakan bahwa asing ini jelas ada dan ini tidak suka terhadap Indonesia. Dan saat asing ini dikatakan, saya nggak bisa bilang kalau ini adalah China. Karena China ini nggak punya keinginan selain dia berjualan di Indonesia. Maka kita pastikan ini pasti salah satu dari negara barat yang tidak menyukai perkembangan dan kemajuan Indonesia. Maka ini adalah hal yang ya harus menjadi PR kepada intelijen negara. Dilaporkan juga kepada Pak Prabowo, tapi tentu saja dengan sebuah kondisivitas yang terus bisa terjaga, maka kesempatan untuk bisa tampil si proksi asing ini jadi hilang. Nah, dengan cara seperti ini, walaupun dana digelontorkan, terus kemudian masa ini dikumpulkan, tapi kan tidak ada kesempatannya. Dan harapannya ini akan membuat semuanya lebih kondusif, semuanya akan terjadi dengan lancar, dan ya kalau presidennya udah Pak Prabowo lagi di 2029, kan kita cuman rebutan wakil presidennya kan, ya udah kita nggak perlu menyibukkan diri kita, berpikiran, berkontestasi, dan ribut tentang pemilu lagi, dan kita memikirkan sesuatu yang lebih esensial lagi untuk bangsa dan negara kita. Apakah kalian termasuk yang setuju pada pragmatisme yang saya sebarkan ini tadi? Jika kalian menyukai, silakan subscribe dan juga bagikan. Tapi jika tidak, mengapa? Coba jelaskan kepada saya. Kenapa kalian masih naif dan menginginkan sebuah perubahan besar yang akan merubah arah bangsa ini? Sedangkan saat kita nanti melakukan perubahan, asing tetap akan tidak menyukai dan perpecahan akan tetap ditimbulkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.